Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan serta keselamatan sampai hari ini. Salat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita dapatkan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang materi perkuliahan hari ini, yaitu tentang konsep kualitas. Nah, dari kelompok 1 ini, kami ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Yus Ramadhani, dan teman saya Putri Gusniati, dan juga Tria Wardani. Nah, pada pokok pembahasan kali ini tentang konsep kualitas, kami memiliki 7 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu sejarah singkat mengenai kualitas, yang kedua pengertian kualitas dan perspektif terhadap kualitas, yang ketiga dimensi dan pengukuran kualitas, yang keempat pemikiran beberapa pakar kualitas, yang kelima kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing, yang keenam aplikasi konsep kualitas berdasarkan pandangan tradisional dan modern, yang ketujuh yaitu contoh aplikasi konsep kualitas berfokus pelanggan. Nah, kita masuki kepada poin yang pertama yaitu tentang sejarah singkat mengenai kualitas. Pada periode awal manajemen kualitas, fokusnya masih sebatas pada inspeksi atau pengawasan. Pandangan saat itu menyatakan bahwa bila inspeksi dilakukan dengan baik, maka hasil kerjanya akan baik pula. Bila hasil kerja baik dalam arti sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, maka disebut berkualitas. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka posisi inspektor menjadi sangat penting. Mereka di sini melakukan pengawasan dengan mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi saja. Masuk kepada periode yang kedua di tahun 1940 sampai 1985, manajemen kualitas pada periode awal yang hanya berfokus semata pada inspeksi, ternyata dalam perkembangannya tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan terkait kualitas, sehingga juga tidak membuat perusahaan menjadi lebih berdaya saing. Persoalan-persoalan kualitas yang tak dapat diatasi ini oleh manajemen kualitas yang semata berfokus pada inspeksi telah mendorong perubahan pandangan yang dulunya dikatakan bahwa persoalan peningkatan kualitas dapat diatasi dengan inspeksi. Pada periode ini tidak lagi demikian. Kenapa? Karena pada periode ini muncullah kesadaran bahwa persoalan peningkatan kualitas tidak dapat diatasi semata dengan inspeksi, namun perlu juga suatu pengandalian kualitas. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka tanggung jawab kualitas dialihkan ke bagian quality control yang independen. Masuk kepada periode yang ketiga di tahun 1985 sampai 1990, pada masa ini muncullah kesadaran bahwa manajemen kualitas hanya akan efektif bila dilakukan secara komprehensif dan holistik, mulai dari awal proses hingga akhir proses, mulai dari manajemen puncak hingga pekerjaan di shop floor. Pada periode ini pula diperkenalkan konsep total quality management, sehingga total quality management berkembang menjadi learning organization yang menggunakan filosofi continuous quality improvement dan menggunakan konsep manajemen pengetahuan. Masuk ke dalam periode yang keempat, di abad 20 sampai sekarang, perkembangan pesat di bidang teknologi informasi juga berimbas pada perkembangan pesat di bidang manajemen kualitas. Saat ini, konsep manajemen kualitas berkembang bersama perkembangan konsep e-learning atau electronic learning. Aplikasi manajemen kualitas menjadi lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari bagaimana persoalan kualitas diidentifikasi, bagaimana perencanaan kualitas disusun, hingga bagaimana pengendalian kualitas dilakukan. Semuanya itu dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Masuk ke dalam poin yang kedua yaitu pengertian kualitas dan perspektif terhadap kualitas. Nah, berbicara tentang kualitas nih, dari tadi ngomongin kualitas, apa sih kualitas itu? Kualitas itu adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau layanan menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Nah,
Perspektif terhadap kualitas menurut Garvin pada tahun 1995 terdapat 5 kualitas produk, yaitu yang pertama, transcendence approach. Pendekatan ini dikembangkan dari filosofi dan meminjam diskusi Plato tentang kecantikan. Menurut sudut pandang kecantikan, quality in image excellent. Kualitas adalah kesempurnaan. Yang kedua yaitu product based approach. Kualitas produk digambarkan dalam beberapa atribut produk yang bisa diukur. Artinya, penilaian terhadap kualitas produk didasarkan pada pengukuran dari beberapa atribut-atribut yang melekat pada produk. Nah, berbicara tentang atribut ini merupakan penting dalam kualitas produk. Orang kalau dibilang nih, kita tanpa menyebutkan merek nih ya, kalau kita bilang aja atribut dari brand tersebut. Contohnya nih, kalau dibilang tentang restoran nih, restoran cepat saji yang atributnya itu warnanya merah terus ada gambar kakeknya. Nah, pasti sudah terlintas nih lagi bahas apa, restoran cepat saji yang atributnya itu seperti itu. Nah, bener, lagi bahas KFC. Nah, atribut ini merupakan bagian hal yang penting dalam kualitas produk. Jadi, tanpa kita menyebutkan merek, kita hanya menyebutkan atribut aja. Kita udah tahu nih lagi bahas apa, karena itu yang mencolok. Nah, yang ketiga yaitu user-based approach, yaitu kualitas produk terrealisasi jika kepuasan konsumen maksimal. Artinya jika kepuasan yang diperoleh konsumen maksimal menunjukkan bahwa kualitas produk tersebut sudah tercapai. Yang keempat yaitu manufacturing based approach, yaitu perspektif ini menggunakan dasar ukuran atau standar yang telah dilakukan oleh pemanufaktur. Yang kelima yaitu value based approach, yaitu kualitas produk ditentukan oleh kinerja atau manfaat produk yang dikaitkan dengan harga yang bisa diterima. Seperti kalau berbicara tentang contohnya nih, produk dari Scarlett. Nah, dengan harga yang 75.000 kita sudah dapat manfaat yang begitu banyak. Seperti kalau dibilang tentang ini ya, serum acne-nya. Dengan harga 75.000 kita bisa menghilangkan bekas jerawat kita, mengempeskan jerawat, itu tuh sudah standar ya. Jadi itu juga berpengaruh kepada kualitas produk. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Gusniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Gusniati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yusra Ramadhani mengenai dimensi dan pengukuran kualitas. Apa yang dimaksud dimensi kualitas produk? Dimensi kualitas produk adalah aspek ciri karakteristik untuk melihat kualitas sebuah produk. Produk di sini bisa disebut barang, bisa juga disebut jasa. Ciri karakteristik kualitas dari sebuah produk, khususnya produk yang berbentuk barang, dapat dikelompokkan menjadi 8 dimensi. Nah, apa saja dimensi kualitas barang itu? Yang pertama, dimensi performance, atau bisa disebut dimensi kinerja. Dimensi ini menyangkut karakteristik fungsi produk. Yang kedua, dimensi features, dimensi yang menyangkut karakteristik pelengkap. Yang ketiga, dimensi keandalan, bisa dibilang reliability. Yang keempat, dimensi conformance atau kesesuaian. Yang kelima, dimensi daya tahan atau durability. Yang keenam, dimensi serviceability. Yang ketujuh, dimensi estetika. Yang kedelapan, dimensi perceived, citra dan reputasi produk. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran kualitas. Menurut Gavin dalam Lovelock 2001,
mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pendekatan pengukuran kualitas, yakni yang pertama pandangan transendental, yaitu kualitas dapat dirasakan tapi sulit untuk didefinisikan. Yang kedua, pendekatan berbasis produk, yaitu melihat kualitas sebagai variabel yang tepat dan dapat diukur. Yang ketiga, pendekatan berbasis pengguna, yaitu mendefinisikan kualitas sebagai kepuasan maksimum. Yang keempat, pendekatan berbasis manufaktur. Pendekatan ini yang didasarkan pada penawaran dan sangat berkaitan dengan manufaktur. Yang kelima, pendekatan berbasis nilai, yaitu pendekatan ini mendefinisikan kualitas, dalam hal ini nilai dan harga. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pemikiran beberapa pakar kualitas. Yang pertama, menurut W. Edward Deming, banyak yang menganggap bahwa Deming adalah bapak dari gerakan Total Quality Management. Tahap-tahap dalam siklus Deming terdiri dari A. Mengadakan riset konsumen dan menggunakannya dalam perencanaan produk. Itu bisa disebut planning. Yang kedua, menghasilkan produk. Yang ketiga, memeriksa produk apakah telah dihasilkan sesuai dengan rencana. Yang keempat, memasarkan produk. Yang kelima, menganalisa bagaimana produk tersebut diterima di pasar. Lalu selanjutnya menurut Joseph M. Juran mendefinisikan kualitas sebagai cocok untuk suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Ini mengandung 5 dimensi utama, yaitu kualitas desain, kualitas kesesuaian, ketersediaan, keamanan, dan fleet use. Selanjutnya, menurut Philip B. Crosby, pandangan Crosby dirangkumannya dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas. Dalil-dalil tersebut antara lain, yang pertama, definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Yang kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Yang ketiga, kerusakan nol merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Yang keempat, ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tria Wardani. Baiklah, saya Tria Wardani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Putri Husniati, yaitu tentang kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. 1. Kualitas profitabilitas daya saing. Setiap perusahaan menghadapi kekuatan atau faktor persaingan, yaitu 1. Pesaing dalam industri yang sama atau faktor penentu persaingan. 2. Bargaining power pemasok atau faktor penentu kekuatan pemasok. Selanjutnya ada beberapa komponen dasar yang bermanfaat dalam mendukung peningkatan daya saing, yaitu 1. Kebijakan industri. Komponen-komponen yang diperlukan dalam kebijakan industri meliputi 1. Investasi dalam penelitian dan pengembangan. 2. Perluasan sektor industri. 3. Pemantauan praktik-praktik pemanufakturan terbaik. 4. Investasi dalam infrastruktur teknologi tinggi. Kelima, ahli teknologi. Keenam, ekspor industri. Ketujuh, reformasi dan investasi pendidikan, insentif pajak. Kedua ialah teknologi. Teknologi merupakan penjelmaan secara fisik dari pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam lingkungan kompetitif, itu di mana pengetahuan menduduki peranan vital. Teknologi yang dirancang dengan baik guna memperluas kemampuan manusia dapat meningkatkan daya saing. F. Aplikasi konsep kualitas berdasarkan pandangan tradisional dan modern. Pengertian modern dari konsep kualitas adalah membangun sistem kualitas modern. Pada dasarnya, sistem kualitas modern dapat dirincikan 5, yaitu karakteristik, yaitu A. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan. B. Sistem kualitas modern dirincikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terus-menerus. C. Sistem kualitas modern dirincikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. D.
Sistem kualitas modern dirincikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendeteksi kerusakannya saja. Sistem kualitas modern dirincikan oleh adanya suatu filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup. Selanjutnya, pandangan tradisional dan modern tentang kualitas pandangannya. Pandangan modern memandang kualitas sebagai isu teknis, memandang kualitas sebagai isu bisnis. Usaha perbaikan kualitas dikoordinasikan oleh manajer kualitas. Usaha perbaikan kualitas diarahkan oleh manajemen puncak, memfokuskan kualitas pada fungsi atau departemen produksi. Kualitas mencakup semua fungsi atau departemen dalam organisasi. Produktivitas dan kualitas merupakan sasaran yang bertentangan. Produktivitas dan kualitas merupakan sasaran yang bersesuaian, karena hasil-hasil produktivitas dicapai melalui peningkatan atau perbaikan kualitas. Selanjutnya, materi yang G. Contoh aplikasi konsep kualitas berfokus pelanggan, yaitu Total Quality Management atau TQM. Disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu. Ialah pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi untuk anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat Total Quality Management atau TQM. Menurut Hessel, manfaat penerapan Total Quality Management atau TQM bagi perusahaan atau organisasi ialah 1. Proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu keandalan produk victorious. 2. Menyimpan yang dapat dihindari pada proses produksi, mengakibatkan produksi yang dihasilkan sesuai dengan standar. Meniadakan pengerjaan ulang, mengurangi waktu kerja, mengurangi kerja mesin, dan penghemat penggunaan material. 3. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Antara lain, dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 4. Sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Rasa bangga pekerja sehingga akan bekerja secara optimal. Perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan kami dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Baiklah, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.